Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, amma ba'd. Subhanaka ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukhtaromin, kita masih melanjutkan yang kemarin mengenai masalah apa? Masalah wudu. Kalau waktu sholat sudah mepet, kalau waktu sholat sudah mepet, maka bagaimana? Kan sunnahnya wudu itu kan 3 kali. Jadi 3 kali itu hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau waktunya mepet, Pak, maka yang diambil itu adalah anggota-anggota atau basuhan yang sifatnya wajib. Maka beliau Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan yaktasiru hatman alal wajibi. Merangkas orang yang berwudu itu meringkas pada anggota-anggota yang wajib, secara pasti meringkas kepada anggota-anggota yang wajib lidiki waktin. Karena apa? Sempitnya waktu an idraki sholati kuliha fihi, dari mendapatkan semua gerakan-gerakan sholat. Kalau misalkan wudunya 3 kali runtut begitu, maka sholat ketika dikerjakan, contohnya sholat zuhur wis mepet, untuk orang rakaat kok wis mlebu sholat asar, maka hadirin, maka wudunya diringkas, langsung niat basuhan wajah sekali, tangan kanan sekali, kiri sekali, ngusap sekali, kaki sekali, kiri sekali, langsung sholat. Begitu. Karena sempitnya waktu, supaya bisa melaksanakan sholat dengan sempurna di waktunya. Karena waktunya sudah mau habis. Al-idraki sholat, terus kemudian apalagi wa idraki jama'atin aula minat taslizi. Terus kemudian bukan hanya jamaah, bukan hanya sholat saja, tapi juga untuk sholat berjamaah. Kalau misalkan kita genap gitu kan, kita genap dengan surah-surahnya, tapi nanti kita ketinggalan jamaah, kita sholat, masuk sholat belum wudu, sholatnya sudah dimulai, gitu. Kalau kita wudu dulu sempurna, nanti kita ketinggalan jamaah, maka kita ngambil yang wajib-wajib. Kita ngambil yang wajib-wajib supaya nanti kita masih bisa mendapatkan sholat jamaahnya, begitu. Maka beliau mengatakan idrakul jama'atin aula minat taslisi, bahwasanya mendapatkan jamaah sholat itu lebih utama daripada kalau kita meniga-kalikan basuhan wasairi sunanil wudu'i, dan semua kesunahan wudu gitu. Misalnya kesunahan wudu apa itu kemarin panjang Nah, cuma di sini ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Dia dimuliakan ghairi dalki, kecuali kalau menggosok. Kalau misalkan mau ditambahin menggosok begini, maka itu ada pengecualian. Menggosok tidak apa-apa. Tapi sekali, tidak sampai 3 kali. Gitu kan? Malam yurja jama'atun ukhra. Hal itu Hal itu dilakukan ketika tidak bisa atau ketika tidak ada jamaah lain yang bisa diharapkan untuk diikuti. Tapi kalau misalkan masih ada jamaah, kita sholat jamaah di Al-Ikhlas kok terlambat, tapi masih ada jamaah di Masjid Darussalam jarak, rapopo. Telat sidik nenggone Al-Ikhlas untuk jamaah nenggone Darussalam. Nah, paham nggih? Atau mungkin nenggone segane jamaah ini ketinggalan, tapi jento jamaah nenggone Baitul Mutakin Kalirejo. Baitul Mutakin apa Takwa? Dari Pak Kai Jinasro nih kok. Nah, begitu. At-Taqwa. Seperti itu.
Kalau yang waktunya sempit jelas ya, wajib. Tapi kalau misalkan apa? Jamaah itu lebih utama. Lebih utama apa? Lebih utama mendapatkan jamaah daripada melengkapi basuhan di dalam wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatuhu, kita ulangi lagi. Sekarang kemakruhan dalam wudu. Apa saja itu kemakruhan dalam wudu? Kalau dari kemarin kan kita bahas surah-surahnya wudu banyak banget. Nah, sekarang makruh-makruhnya. Yang pertama adalah al-israfu, berlebih-lebihan fil ma'i, di dalam air. Ya. Berlebih-lebihan dalam air. Terus kemudian taqdimul yusra al-yumna, mendahulukan anggota yang kiri daripada yang kanan. Jadi hati yang dimuliakan, kalau kita wudhu tangan dan kaki kan mesti kanan dulu, ya. Itu bukan wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau kita kiri dulu, makruh. Jadi bukan berarti kalau kiri dulu boleh, enggak. Kan hukum itu ada halal, haram, mubah, makruh, sunnah. Nah, bukan berarti kalau misalkan kita kiri dulu jadi mubah, enggak. Tetap hukumnya makruh. Gitu. Nah, terus bagaimana, Ustaz? Ya kanan dulu baru kiri. Tapi kalau misalkan orang kok kiri dulu, jatuhnya makruh, bukan mubah. Jatuhnya apa, Pak? Makruh. Mendahulukan anggota yang kiri daripada yang kanan, hukumnya adalah makruh. Terus kemudian wanaksu anil salasati, mengurangi bilangan dari 3. Berarti apa? 2, Pak. Lu kan yang wajib 1, yang pertama itu wajib. Tapi kalau 2 justru makruh. Gitu. Kalau 2 justru makruh. Karena Rasulullah ngajarinya, diajari malaikat Jibril, itu apa namanya? 3 kali. Kalau 2 malah makruh. Lebih 3 kali makruh juga. 2 kali makruh, terus kemudian lebih dari 3, yaitu waziyadatu alaiha, dan lebih dari 3 kali, 4, 5, 6, apa? Makruh juga. Jadi kalau enggak milih 1, nek 1 jelas ya, wajib 1. Nek enggak milih 1, 3. Dan itu. Yang pertama tadi israf niki sing kudu dieling-eling ya. Jadi nek awake dhewe nganggo kran niku aja dipater. Irit-irit. Enggak apa-apa, tajdidul wudu namanya. Enggak apa-apa. Namanya tajdidul wudu, enggak apa-apa. Di rumah sudah wudu, kemudian di sini wudu lagi, enggak apa-apa. Namanya tajdidul wudu. Betul apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian tidak apa-apa. Kita mau jamaah sholat tarawih di Masjid Agung, gitu kan? Wudu. Mau sholat jamaah di Masjid Agung, wudunya di Ungaran, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting orang batal. Tapi kalau batal di perjalanan, wudu lagi. Terus kemudian, kalau airnya sendiri, hukumnya makruh. Tapi kalau airnya itu adalah air yang memang diwakafkan untuk berwudu, air wakaf khusus untuk berwudu, air khusus wakaf untuk berwudu, waziyadatu alaiha min ghairi ma'in mauqufin faman haram. Menggunakan air yang dikhususkan untuk wakaf wudu, kok menggunakannya lebih dari 3, maka itu kan israf, bukan lagi jatuh makruh, tapi haram. Tapi misalkan pakai air di rumah kita sendiri, hukumnya makruh. Nah kalau di masjid-masjid ini, kita wakafnya bukan hanya untuk wudu, wudu boleh, mogok musafir boleh menggunakan, wudu boleh, mek wedangan ya kena. Jadi wis wakaf wis Karena kalau zaman dulu, Pak, zaman mungkin kitab ini masih ditulis, memang zaman angel, misalkan di Masjidil Haram itu banyak orang-orang yang mewakafkan air untuk
wudu. Jadi bawa air, wakaf wudu, wakaf air untuk wudu, wakaf air untuk wudu, begitu. Nanti ada wakaf air yang memang untuk bebas, mandi, cuci, dan buang untuk apa toilet, ya begitu. Kalau untuk wudu itu hanya untuk wudu saja, tidak boleh untuk yang lain. Mandi haram, toilet orang itu. Maka paling enak itu kalau apa diamkan. Pokoknya untuk apa namanya lima selahatil kayak gini masjid lima selahatil umat. Meh go wudu, meh go istinja, mau untuk mandi, gitu. Ono musafir go wedangan gitu hasil gitu. Nah itu. Jadi enak. Ya, sekarang kan sudah gitu. Ini zaman dulu zaman angel kayak go wudu tok wis angel. Tuh. Tapi meskipun demikian tetap dibahas, artinya yang taksis khususkan khusus untuk wudhu, khusus apa tetap dibahas. Walaupun sekarang orang-orang yang wakaf masjid itu sudah mengamkan, jadi lebih diluaskan lagi. Jadi airnya tidak khusus hanya untuk wudhu, boleh untuk mandi, boleh untuk boleh untuk ngopi, boleh gitu. Jadi lebih homely supaya masjid itu menjadi lebih homely. Bukan hanya untuk urusan ibadah saja, tapi juga untuk urusan sosial. Bahkan mungkin kalau ada non-muslim pakai pun juga tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Hakadza al-wudu'u." Demikianlah adalah wudu. Faman zada ala hadza aw naqasa faqad asa'a wa dzalama. Demikianlah adalah tata cara wudhu. Kalau orang itu nambahi atau mengurangi, kata Rasulullah, maka dia telah melakukan kesalahan dan telah melakukan kezaliman. Okay. Nah ini bermakna penekanan, bukan bermakna haram secara mutlak. Itu. Nah terus kemudian di sini ada kisah, Pak. Di sini ada kisah. Nah memang dalam kitab Irsyadul Ibad ini karena kitabnya tidak murni fikih, maka ditambahi apa? Kisah. Beda kalau kitabnya Fathul Mu'in itu memang itu meligi biasanya. Meligi fikih, tidak ada kisah-kisahnya. Ya. Di sini beliau menampilkan satu kisah. Hukia Syekh Mu'inuddin. Zaman dulu ada ulama namanya Syekh Mu'inuddin. Syekh Mu'inuddin Hasan As-Sidizi. Namanya Syekh Hasan As-Sidizi. Jadi apa namanya? Ada Sidzi, ada Asijazi. Jadi biasa kalau nama itu Sijazi itu kan nama suatu daerah. Kadang banyak-banyak penyebutan. Allahu kana ma Syekh Al-Jusyari. Suatu hari beliau bersama Syekh Al-Jusyari. Fahadara waktu sholati. Nah, ketika bersama dengan Syekh Al-Jusyari, beliau itu sudah masuk waktu sholat. Fajadada Syekh Al-Jusyari al-wudu'a. Nah, Syekh Al-Jusyari beliau memperbarui wudunya. Padahal beliau masih ada wudu, tapi ketika tiba waktu sholat memperbarui wudu. Di sini teksnya adalah tajdidu al-wudu'a, memperbarui apa Pak? Memperbarui wudu. Jadi kalau tadi yang ditanyakan Haji Nasir, kalau misalkan masih ada wudu lagi bagaimana? Enggak apa-apa. Nah, begitu. Memperbarui wudunya. Nah, begitu. Terus kemudian wasah ani takhlil aswabi. Nah, Syekh Al-Jusyari ini beliau lupa menyela-nyelai anggota apa namanya? Ini kan sunnahnya wudu itu kan nyela-nyelai apa Pak kemarin? Nyela-nyelai jari nggih. Nah, Syekh Al-Jusyari ini lupa menyela-nyelai jarinya. Lupa menyela-nyelai jari, gitu kan? Nah, ketika beliau lupa menyela-nyelai jari, mungkin beliau ini kan makomnya sudah makom Masya Allah ya, makom wali begitu kan. Ketika lupa nyela-nyelai jari itu fahati pun ada suara tanpa rupa. Ini banyak kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu seperti itu. Ada suara tanpa rupa, ya ajlu sari, ya ajlu. Ajl, gitu kan. Tal'i mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau itu ngaku, gitu, engkau itu ngaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu. Lupa menggosok nyela-nyelai jari-jari, ya, jari-jari tangan, jari-jari kaki itu, ya.
itu kemudian ada suara he ajal, kamu itu ngaku mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa takunu min ummati, padahal kamu itu adalah umat beliau. Fatatruka sunnatahu, dan engkau meninggalkan sunnah beliau. Berarti dewe wudu kita kicik. Wah ini. Kalau orang-orang spesial tuh begitu Pak, Masya Allah. Ada yang jaga, jadi diingat. Kamu meninggalkan sunnah beliau. Fahala gitu kan. Maka ketika mendengar suara itu, Syekh apa namanya, Ajlu Salim mengatakan, fahala fa Syekh Ajlu bersumpah. Beliau bersumpah, la atruku sunnata min sunanihi alaihi salam. Saya tidak akan meninggalkan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min waqtina hada ilal mauti. Artinya mulai sekarang saya sumpah, saya tidak akan meninggalkan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mati. Awal kira-kira Pak. Masya Allah, muka-muka wae kecepatan soleh nggih. Wah, ngene iki repot, Pak. Karena makomnya sudah makom jauh, artinya kan sampai ada yang mendampingi salah sithik ana sing ngeleke. Lah wae dhewe kan dolan HP kesuwen. Ana sing ngeleke. Sing ngeleke sapa? Orang-orang dulu itu karena memang waktunya itu tidak ada kesibukan untuk perkara selain Allah. Gitu. Urusan kerjaan sendiri pun nggak melalaikan apa namanya, urusan bisnis, urusan pekerjaan, urusan keluarga itu nggak sampai melalaikan hatinya dari Allah. Lah sedangkan awake dhewe salatine lali ya. Mau Quran ngalamun wiridane ngantuk, wah ngajine ngantuk. Iki piye iki masyaallah. Beliau-beliau itu masyaallah ya, kerja aja macam-macam, ada yang jadi qadhi, ada yang jadi pedagang, ada yang itu enggak melalaikan dari Allah. Hatinya itu senantiasa hidup zikir kepada Allah. Lah wae dhewe wiridan lo ngantuk, lali, Pak. Nggih, masyaallah nggih. Makanya agak-agak diistighfari, Pak nggih. Agak-agak diistighfari pemene malam Jumat nggih. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mas tadatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhir zaman. Beliau mengatakan mulai saat ini saya tidak akan meninggalkan sunnah baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kematian saya. Mendengar itu, qala Syekh Mu'inuddin, ya, kawannya tadi jawab, Syekh Mu'inuddin mengatakan, kuntu idza ra'aitu asy-Syekh Ajli, saya itu kalau melihat beliau, Syekh Mu'inuddin mengatakan, saya itu kalau melihat beliau Syekh Ajli tadi, ra'aituhu ka'annahu yanamu. Saya sering melihat dia itu kayak orang tidur. Saya sering melihat kayak orang tidur begitu. Ka'annahu yanamu, kayak orang tidur. Maka saya tanya, fasaltuhu anhu, Syekh, Mbah Yai, loh, jenengan kok kaya wong sare niku napa to? Nah, begitu. Nggih. Jenengan kaya wong sare iki napa to? Maka beliau mengatakan, anna min dalikal waqti alladhi nasitu takhlil ashabi ila hadal waqti fil khirati. Saya itu, ngerti lah, Kang Mu'inuddin, ngerti lah. Biyen gawe pas ki aku lali nyela-nyelani gawe, aku sampai saya deg-degan terus. Suworo-suworo gawe, sampai saya kira apa? Deg-degan terus. Gitu. Nah, sare dhewe ngeten niku. Beliau mengatakan apa? Itu apa namanya? Anna min dalikal waktu, saya itu sejak waktu itu alladzina situ takhlil ashabihi, yang mana saya itu lupa nyela-nyali jari tangan dan jari kaki. Ila hadal waktu, hingga hari ini fil khirati, dalam apa namanya? Rasa deg-degan. Niku, Pak. Deg-degan terus. Wah, iya jalan. Kira-kira nek awake dhewe, Pak. Biasanya khirat niku cemas, wedi. Kaifalu
Ah, ini tidak diceritakan. Kalau wudunya jelas sah begitu. Kalau secara hukum wudu beliau jelas jelas sah gitu. Nah, cuma tidak dikisahkan apakah beliau mengulangi lagi wudunya gitu kan atau apa namanya tetap meneruskan gitu. Kalau secara hukum wudunya sah. Cuman ada teguran seperti itu. Nah, ini hampir sama dengan kisahnya Imam Sufyan As-Sauri. Ada itu Imam Muhaddits, Pak. Ini levelnya tabi'in. Ada apa namanya Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan As-Sauri. Ini apa namanya? Tabi'in. Saur itu artinya apa, Saur? Saur itu artinya adalah maheso. Kerbo artinya. Nah, namanya Sufyan. Kebu. Itu masuk masjid kaki kiri. Masuk masjid kaki kiri. Begitu masuk masjid kaki kiri, wono suara meneh. Ya sahur. Hei, kebu. Kaget, Pak. Kaget. Nah, ini beliau keluar lagi. Gitu. Keluar lagi. Kemudian apa namanya? Masuk masjid kaki kanan. Ning akhirnya lakop sahur itu melekat pada beliau. Sufyan As-Sauri. Akhirnya jadi terkenal. Beliau adalah salah satu imam di kalangan tabi'in. Gitu. Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita ngaji hadis nanti sering kita mendapat nama Sufyan. Akhbarul Sufyan itu nanti dalam apa keterangannya ini Sufyan siapa ini? Apakah Sufyan Ats-Tsauri? Apakah Sufyan bin Uyainah? Nah, begitu. Dua orang yang berbeda tapi di zaman yang sama. Nah, gitu. Oke. Ini nggak dijelaskan Pak Heru. Apakah beliau mengulangi atau melanjutkan? Teman secara hukum sah. Nah, beliau seasli itu mengatakan sejak waktu itu ya Kang, hatiku ini deg-degan. Bayangke kaifa ulati bihadzal wajhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana malunya besok saya itu dengan muka kayak apa? Maksudnya itu piye aku mau ngedepi Kanjeng Nabi iki piye? Dengan wudu yang kurang tadi itu kira-kira itu dongokne ning ndi nek sesuk aku didepe karo Kanjeng Nabi, Masya Allah. Ini orang-orang ahlu sunnah betul seperti ini, Pak. Orang-orang cinta kepada sunnah itu seperti ini, nggak ngaku-ngaku hanya mengamalkan sunnah, tapi apa? Betul-betul hidupnya dengan sunnah Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita ngaji-ngaji seperti ini kan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ya. Jadi bukan hanya klaim-klaim, tapi kita apa namanya ngaji sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Begitu. Masya Allah. Orang yang hidupnya memang dengan sunnah dan menghidupkan sunnah. Bukan ngaku-ngaku saya ahli sunnah, tapi malah serencong. Jaminan iki. Pun nggih sithik riyen nggih. Yes, terus nggih. Insyaallah. Sampai selesai. Para bapak, para rawuh rahimakumullah wa akramakumullah. Ini mengaten ngaos kita saben menika, ya sithik-sithik ning kemudian apa namanya? Kita kesankan dalam hati kita, niat kita amalkan ya. Niat kita amalkan dan niat kita sampaikan dan kita tularkan kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada sahabat-sahabat kita dan entuk ganjaran. Kanjeng Nabi ngendika man dalla ala khairin falahu ajru fa'il. Siapa orangnya yang menunjukkan jalan kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, falahu ajru fa'ilihi, maka baginya mendapatkan pahala orang yang ngamalkan. Jenengan ngajak wong salat, ngajak kancane salat, jenengan entuk pahala salat dan entuk pahalane kancane jenengan sing melu salat. Ngajak kancane ngaji, jenengan entuk pahala ngaji, nggih, ning nggih jenengan entuk pahalane kancane jenengan sing dijak ngaji tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Jadi entuk double. Nah, niatkan untuk mengamalkan dan kita sampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد ناعمين حمد شاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل وتقبل وعافنا فما قرأناه من القرآن العظيم وما أنزل من الأذكار المغفورة هادية كاملة وبركة شاملة ورحمة نازلة إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى حضر الخلفاء الراشدين المهديين وثم إلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا وشيوخنا وشيوخ من شيوخنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمرشدنا ولمربي روحاننا ولمربي روحنا ولأموال هذه البلدة ولأموال هذه القرية ونخصوصا إلى إخواني Mas Bambang Pramono bin Bakri. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزولهم وسم مدخلهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تحرم اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا جميعا واجعلنا سبيلا من اهتدى. اللهم اشرح قلوبنا بالقران واشرح قلوبنا بالذكر واشرح قلوبنا بالتعليم. اللهم تقبل أعمالنا كما تقبل أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم مدى محمد اللهم انصر مدى محمد اللهم اهدي مدى محمد اللهم اصلح مدى محمد اللهم اغفر مدى سيدنا محمد ما تقدمت من ذنبه وما تأخر مع ما أسرت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتهل. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.